من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil-malaikati inni jaa'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakin sirah yungkulna terkalus ucapkan minul malaikati kedua malaikat usjudu pada sujud sirah kabili Adam kedua Adam sujudan tahiyatan kelawan sujudkan menghormati berimhinai kelawan mengkurakan fasajadu maka pada sujud ya malaikat illa iblisa amin iblis waya iblis abul jinni iku bapana jin karena wis ana ya abul jin bainal malaikati kudu tinggal antara malaikat ada kamu menentang ya iblis imtana'an tegese wis menentang ya iblis min sujudi nyatane saking sujud wastakbara lan
Wisombongnya iblis aitakabara tegese wisombongnya iblis waqala dan ucap ya iblis ana utawi isun khairul iblis pecik min hukun saking Adam wa kana lan wis ana ya iblis minal kafirina iku tetep setengah saking wong kang kafir kabeh fi ilmillahi dalam ilmunya Allah wa qulna lan wis ngucap kami ya Adam uskun anta ya Adam wahai Adam uskun anta meningnya sira anta sira takidu lapat anta itu jadi takid di dahulu mustatiri kadang dahulu kandung simpan liuqtarra alaihi kadang anda bahkan ia dapat wakuna ya Adam uskun anta alaihi ini atas dapat wakuna lil malaikat isjudu wajah duka lan rabi ira hawaun tegese hawa bil mati kalau dibaca dawa wakana namis anya khalquha apa nyitarakane hawa min dir'ihi iku tetap saking tulang rusuke Adam al-aisari kang sebelah kiri kang sebelah kiwe al-jannata ing surga wa kula lan mangan sira karo Adam lan Hawa minha saking surga aklan kelawan mangan rogodan halai seluase wasi'an tegese halai seluase la hajra orang yang larangan iku modul fihi ing dalam mangan hai syusyik tuma sekira-kira wis kersa sira karo Adam lan Hawa wala taqraba lan aja parak sira karo Adam lan Hawa hadhihi syajarata ikilah wit-witan ikilah witan bil aqli kelawan mangan minha saking wit-witan wa hiya lam wit-witan al-hintatu iku pohon gandum al karmu atawa wi anggur awalnya atau sedian karone hinto abul karam atau sediane wit gandum lan wit anggur fatakuna maka anak ia ada min Hawa fatashiro tegese maka jadi ia ada min Hawa minal dhalimina iku tetep setengah saking wong kang zalim kabeh al-ashina tegese wong kang gawe maksiat kabeh fa azallahu syaitan maka wis fa azallahu syaitan maka wis tergelincir bahasa Jawane tergelincir apa lagi leset ya wis lah bukan kira-kira fa'azallahu syaitanu maka wis kepleset ing karone Adam dan Hawa ya fa'azallahu syaitanu maka kepleset ya atau bahasa Indonesia maka menggelincirkan ing karone Adam dan Hawa syaitanu apa syaitan iblisu tegese iblis adhabahuma kang wis musir ya iblis cuma ingkarana Adam dan Hawa wa fi qiraatin dan ikut ing dalam siji bacaan wa fi qiraatin dan ikut ing dalam siji bacaan utawi lapat fa'aza lahuma naha huma tegese ngedorong ya iblis huma ingkarana Adam dan Hawa anha ada saking surga air jannati tegese surga bi an qala kalau nyata ngucap ya iblis lahuma kadua Adam dan Hawa hal adulukuma ana tunubrakan isu kuma ingka ing sira karana Adam dan Hawa ala syajaratil khuldi ing atase pohon khuldi atau wit khuldi ya istilah itu ya apa sebetulnya kan hah? Iya, ini mah pohon juga buah.
Pohon. Iya pohon huldi deh, bukan pohon huldi beranak buah ya. Allah syajaratul huldi imitase uid huldi, uid buah huldi. Ya, atau ingatase pohon buah huldi, pohon melah. Wa qasamahuma lan us bersumpah. Bersumpah bahasa Jawa apa? Sama daya. Hah? Yakti. Oh jadi. Ada bahaya. Wa qasamahuma dan us janji iblis atau sumpah iblis huma ingkarane Adam lan Hawa billahi kelawan Allah annahu setuhune iblis lahuma kadue Adam lan Hawa laminan nasihina iku yakti setengah saking wong kang nasihati kabeh fa akala mangka mangan ya karane Adam lan Hawa minha saking buah khuldi atau pohon buah khuldi fa akhrajahuma mangka wis ketetakan Allah ingkarna Adam lan Hawa mimma kana saking barang kang wis ana ya karena Adam lan Hawa fihi iku tetep ing dalem barang minan naiminya pada saking kenikmatan surga wa qulna lalu mengucap kami wa qulna ihbitu lalu mengucap kami ihbitu metua sira kabeh diusir metua sira kabeh ilal arti maring bumi ai antuma bimas ta'maltuma tegese utawi sira karena dengan Hawa bimas ta'maltu ma ikut kelawan barang kang sumantel sira karena Adam lan Hawa alaihi ingatase barang min durriyatikuma nyatane saking anak cucune sira karena Adam lan Hawa ba'dukum setengahnya sira kabeh ai ba'du dzurriyyati tegese setengahnya anak cucu Adam li ba'din kali sebagian sing liya aduhun apa musuh min saking kedoliman ba'dukum apa sebagian sira kabeh ba'dan ing sebagian sing liya walakum fil ardi mustaqarrun walaupun ini menetapkan sira kabeh ing dalem bumi fil ardi dalem bumi mustaqarrun utai tempat menetap ai maudhi'u qararin tegese tempat menetap wa mata'un lan tempat mencari kehidupan bahasa Jawanya wa mata'un lan tempat ganti keuripan ma tatamatta'una bihi min nabatiha mata tamata'una bihi ma'in barang tamata'una pada gawe keuripan sira kabeh bihi kelawan barang binabati hanya tanya saking nubuhakane bumi ilahi ini saking waktu kang saiki ay waktu inqidha'i ajalikum tegese waktu enteke ajale sira kabeh fatalaqa mangkal narima ilham Adam musaba Adam membuatnya saking pengarane Adam kalimatin ing pirang-pirang kalimat ay alhamahu tegese wis gawe ilham Allahu ing Adam iya kalimat wa fi qira'atin dan itu tentang siji bacaan binasbi Adama kalau dinasabakan lafaz Adam wa raf'i kalimatin dan merafakan lafaz kalimat Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin ini dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain. Di sini ada qiraat yang lain itu boleh dibaca fatalaqqa Adama bukan Adamu. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun itu. Jadi bukan fatalaqqa Adam kan kalau tertulis saat ini fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Tapi ada di qiraat yang lain ya dari yang 7 qiraat itu nah ada yang dibaca dengan fatalaqqa Adama min rabbih kalimatun berarti nanti susunan kalimatnya fatalaqqa menjadi fi'ilnya Adama menjadi maf'ulnya maf'ul muqaddam
Nah, berarti fa'ilnya itu fa'il mu'akhkhar min rabbihi kalimatun. Nah, kalimatnya jadi fa'il. Gitu. Jadi kalau kita artikan sesuai dengan qiraat yang lain, maka datang gitu. Jadi artinya nanti bukan tadi menerima ilham, tapi aija'ahu gitu. Wajib. Jadi kalau kita pakai qiraat yang lain bukan qiraat hafaz, maka nanti penafsiran ayatnya bukan menerima ilham, alhamahu bukan alhamahu nanti artinya, tapi ja'ahu. Nah, ja'ahu itu artinya telah datang kalimat kepada Adam gitu. Jadi seperti itu. Jadi fatalaqa, maka datang Adam kepada Adam min rabbihi, dari Tuhan Adam, kalimatun, beberapa kalimat. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya, maka ustaka ing Adam, saking pengerane Adam, kalimatun apa kira-kira kalimat kemohonan berhaji. Orang pas begitu anak imam, kebetulan kula ini hafal misalnya ayat ini, baca fatalaqa Adam min rabbihi kalimatun fatabane. Salah ini imam. Enggak kan? Nah, begitu kita salat ditagor. Memberi ini bacanya. Waduh, berarti ente belum ngaji. Kita tafsirnya lain ya. Oh, dan kebetulan. Nah, jadi itulah yang disebut dengan perbedaan qiraat. Jadi sekalipun dibaca Adama, kemudian kalimatun baca kalimatun, tidak merubah makna. Ya kan ada istilah lahnul jali dalam bacaan Al-Quran, itu ada kesalahan disebut dengan lahnul jali, ada yang disebut dengan lahnul khafi, kesalahan besar dengan kesalahan kecil. Nah, kalau kesalahan kecil itu tidak merubah makna, jadi hanya mungkin wakofnya yang kurang pas gitu, lahnul khafi namanya. Tapi kalau udah lahnul jali itu sudah merubah makna gitu ya. Jadi ini tidak termasuk kepada sebuah kesalahan karena artinya tidak ada yang bertentangan gitu. Jadi gitu wajib. Apa ini? Rabbana wadiya lan hiya kalimat. Iku lapat Rabbana zalamna anfusana al-ayata. Jadi kalau diterusin Rabbana zalamna anfusana lanakunanna minal khasirin. Jadi ini saya belum ceritain dari kulnanya ya, tidak langsung ke sini aja. Sambil ini aja lah, sambil ini. Rabbana pengaran kami dalamnya, usgai dalam kami anfusana ing awak-awakan kami, al-ayata ing akhir ayat. Pada maka ngedoa ya Adam hawa biha kelawan kalimat. Fataba maka nerima tobat Allah alaihi atas Adam qabla taubatihi sedurunge tobatnya Adam. Inna mustuhuna Allah wa iku tawi Allah at-tawabu iku kang nerima tobat ala ibadihi atas hamba Allah ar-rahimu turkang maha welas ing dalam akhirat bihim kelawan makhluk atau alladzina amanu ya wong kang beriman kabeh. Qul ihbitu minha, wis ngucap kami ihbitu pada mutua sira kabeh, mutua sira kabeh minha saking surga, ingin jannah tegese saking surga, jami'an halas kabeh kalau rabbul usmulan Allah ing kalimat atau kalau rabbul usmulan Allah ing lafaz kuning itu minha, kuning itu mulanya liuk kofa kadeden katakan ia dapat kuning itu ada ini ingatase lafaz wakulnya itu ba'dukum. Jadi ada mirip lafaz kuning itu yang kedua dengan wakulnya itu yang sebelumnya. Nah, jadi ini menjadi diatapkan ke kuning itu yang pertama.
idgham nuni ini syartiyati fi mazaidati fa imma, jangan diambil dulu ya, fa imma fihi itu dalam lafaz ma idgham nuni ini syartiyati iku menjadikan min syartiyah fi mazaidati ing dalam ma zaidah, ing dalam lafaz ma tambahan. Jadi artinya ini yang dimaksud dengan tafsir itu kan penjelasan. Jadi penjelasan kadang-kadang Bapak ya, kalau bagi kita yang mendalami ilmu Al-Quran itu jangan kita jangan kita anggap mudah. Satu kalimat, satu kata, kayak contoh ini aja, fa imma tulisannya alif dengan mim tasdid, fa imma ini sebenarnya ada asal katanya. Asal katanya sesuai dengan penjelasan ini bahwa ini asal katanya fa imma gitu, fa imma gitu. Jadi dipisah sebenarnya. Iya dipisah. Cuman karena untuk apa sebenarnya untuk diikhtisar ya, untuk diringkas supaya lebih diringkas karena tidak ada manfaatnya juga ditulis. Nah, ini karena masuknya kan idgham nun mati bertemu dengan mim, namanya kalau dalam ilmu tajwid idgham biguna kan ya, idgham biguna. Jadi kalau idgham biguna kan nunnya nggak dibaca. Idgham biguna itu ada idgham biguna dengan idgham bila guna. Kalau idgham biguna berarti nunnya nggak dibaca, langsung dimasukkan kepada huruf setelah nun, maka dibacanya harus didengung juga, guna-guna didengung berarti. Fa itu kalau kita baca ininya. Fa gitu. Jadi ada dengungnya. Jadi yang dimaksud asal katanya fa'imma. Nah, karena ini idgham diguna, maka nunnya dibuang. Nah, langsung aja dikasih tanda tasdid fa'imma. Jadi biar kita tahu asal katanya. Jadi jangan nanti bingung fa'imma apa bahasa Indonesianya. Gitu kan ada juga dalam bahasa Arab itu begini. Ada imma sebagai contoh. Adapun. Nah, adapun itu kalau bahasa Indonesianya adapun, bahasa Arabnya imma. Imma anta wa imma hada wa hada gitu. Nah, adapun yang ini, adapun yang ini ada begitu. Nah, tapi yang dimaksud dengan imma di sini bukan itu, gitu. Ini masuknya kepada in, gitu. Ini itu jika, nah, gitu jika. Jadi in syartiyah, makanya di sini idgham nuni ini syartiyati. Jadi memasukkan nun in syartiyah, gitu. Nun in syartiyah kan in tuh, innya ini jika, in syartiyah namanya. Nah, diidghamkan pada huruf ma maksudnya. Nah, sedangkan di sini in syartiyah huruf zaidah pada ma tambahan. Maknya ini nggak ada artinya, mak zaidah. Jadi fa'in udah sebenarnya maknanya gitu ya, maka jika maknya nggak ada artinya, itu mak zaidah disebut dengan tambahan. Kalau dalam ilmu nahwu, fa inna yatiyannakum minni huda, maka lamun negakan temenan Allah kudu sira kabeh mimpi nyata saking isun hudan ing petunjuk. Kita lapan hudan iku kitab wa rasulun lan rasul. Faman tabi'a mangka sinten kang nurut dari sira hudaya ing petunjuk isun, fa amana maka sebelum seulung dikelar isun wa amila lan wis beramal ya seulung bitaati kelawan taat maring isun.
Maksudnya isun di sini Allah ya. Ka'amana mangkais beriman silang di dalam isun Allah, kelawan Allah. Wa amilan musnagawan isi Allah ditaati kelawan taat dari Allah. Fala khawfun maka waladi alaihim iyakasih makhluk walahum dan orang yang lutai makhluk yahzanuna iku pada menikabeh fil akhirati dalam akhirat bi ayat puluhan jannata kalau kita menanti makhluk jannata yang surga. Maksud makhluk di sini adalah orang-orang yang taat ya, berarti orang-orang yang beriman. Walladzina kafaru lan yu'minu kafaru pada kafir ya alladzina taqabbalan pada ngebarangnya alladzina di ayatnya dengan pirang-pirang ayat kami kutubannya tegese pirang-pirang kitab kami ulaika utawi sabudayanya alladzina ashabun nari ikut wongkang anggani neraka atau wong ikut penghuni neraka hum utawi ashabun nari fiha imbalan neraka walidunya ibu kang pada kekal kabeh makiznya tegese kang pada meneng kabeh abadan selawase layak nunya kang pada rusak kabeh walayah zahid walayah rujun dalam orang pada betul kabeh. Ya ini kalau lihat ayat pasnya di sini berhentinya. Dalam ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Nah ini diterangkan bahwa ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Nah ini makna sujud berbeda dengan makna sujud kita kepada Allah. Cuman kata-katanya memang sujud, tetapi dijelaskan dalam tafsir sujud dan tahiyatan dengan sujud yang menghormati atau sujud penghormatan. Jadi bukan sujud seperti halnya kita sujud kepada Allah. Seperti kita dalam sholat itu kan ada sujud gitu kan, bukan yang demikian ya, tapi sujud penghormatan sama dengan seperti sujudnya anak saudara-saudaranya Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, sama dengan seperti itu, menghormati, cara menghormati orang yang diistimewakan oleh Allah itu seperti apa gitu. Jadi kata-katanya makanya ditafsirkan. Nah, jangan sampai salah pemahaman bahwa Allah menyuruh makhluk lain untuk sujud kepada manusia, gitu kan? Nah, ini maka perlu penafsiran. Nah, inilah fungsi kitab tafsir, gitu. Biar sama-sama kita sama-sama pahami. Sebenarnya fungsi tafsir Al-Quran itu ya begini: ketika ada lafaz atau ayat yang dipahami agak janggal, disitulah dijelaskan seperti ini. Kata sujud ini lebih kepada sujudnya manusia kepada Tuhan, tapi dalam ayat ini yang dimaksud adalah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan yang lainnya itu untuk bersujud kepada Adam dalam bentuk penghormatan. Fasajadu, lalu malaikat bersujud ila iblis, terkecuali iblis. Nah, ini sudah kayak begini, saya rasa semuanya kita sudah memahami bahwa iblis memang makhluk yang memang membantah terhadap perintah Allah, maka dikatakan iblis. Nah, sebelum kita membahas jauh, kita pahami dulu iblis itu ternyata ditafsirkan bahwa iblis di sini adalah wa abul jinni, bapaknya jin. Di sesi sebelum ini di minggu lalu saya pernah menyampaikan bahwa ada anak-anak jin. Nah, ternyata kalau ada anak-anak jin, ternyata ada bapaknya jin, gitu. Nah, ini nih Wak. Ini biar kita agak nanti saya coba tarik pemahamannya lebih luas lagi.
Jadi ternyata disampaikan atau dijelaskan dalam ayat sebelum ini, dijelaskan sebelum ayat ini itu ternyata dulu sebelum manusia menempati bumi ini, ya sebelum manusia dipilih oleh Allah untuk memimpin menjadi khalifah di muka bumi ini, ternyata ada makhluk sebelum manusia menempati bumi. Siapa itu? Nah, dijelaskan di sana bahwa yang menempati bumi itu adalah anak-anaknya jin. Anak-anaknya jin. Itu ketika ayat yang berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, itu di ayat itu ada penjelasan bahwa ada makhluk sebelum manusia menempati bumi, yaitu adalah anak-anak jin. Tuh. Nah, sekarang kemana anak-anak jin itu? Gitu kan? Kok pada enggak ini gitu? Kenapa diganti oleh manusia? Nah, di sana dijelaskan bahwa anak-anak jin ini karena kerjaannya hanya merusak bumi gitu ya, merusak bumi. Jadi kerjaannya itu kedoliman saja, tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan sedikit pun antara jin yang satu dengan yang lain. Itu saling memusuhi, saling berperang, saling menindas gitu. Jadi tidak seperti manusia. Kalau manusia kadang ada baiknya, kadang ada buruknya gitu. Jadi dalam pandangan Tuhan ini yang disebut dengan fayadhamul adl, maka jelas keadilan bainahum di antara mereka gitu. Jadi karena ada sisi keadilan itu ketika manusia diutus di bumi itu, Allah sudah sudah menggambarkan bahwa manusia itu punya sifat dua gitu. Ada al-muti, ada al-asyid, ada yang taat, ada yang berbuat maksiat. Maka dari sisi itu adil lah gitu. Fayadhamul adil, maka jelaslah keadilan yang baik di antara mereka begitu. Tetapi ketika jin yang memimpin dunia ini, sebuah ketaatan itu tidak tercipta. Jadi hanya kerusakan yang kuat berkuasa, yang jin yang mungkin merasa hebat dia yang menang, jadi saling bunuh, saling menumpahkan darah. Makanya situ ayatnya kan mayafsidu wa yasfiku dima gitu, saling menumpahkan darah. Selain para jin ini juga merusak, sering merusak, dia juga saling menumpahkan darah, maksudnya saling membunuh di antara satu jin dengan jin yang lain. Tuh. Makanya inilah kenapa selanjutnya akhirnya manusia yang dipilih untuk memimpin bumi ini. Gitu. Nah, kemudian ketika hal itu terjadi, ketika Allah memilih Nabi Adam sebagai khalifah, maka tentu di sini akan terjadi ketidakterimaan, gitu kan? Siapa yang tidak terima? Sebenarnya yang tidak terima itu termasuknya malaikat. Sebenarnya, gitu. Cuman kalau malaikat ketika tidak terima dengan keputusan Allah, itu cuma baru di hati. Jadi belum nyebut gitu, belum, baru di hati, belum, gitu, belum nyebut ya Allah saya tidak terima, enggak. Nah, itu hanya baru di hati. Tapi Allah langsung pertanyaan hati itu langsung Allah jawab melalui ayat. Bunyinya gimana itu ayat? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gitu kata Allah. Allah menjawab
Inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Gitu. Jadi sebenarnya malaikat juga sebenarnya tidak terima dengan keputusan Allah untuk menjadikan manusia menjadi pemimpin di bumi ini. Kenapa? Karena malaikat khawatir akan terjadi seperti halnya anak-anak jin dahulu yang pernah memimpin bumi ini. Gitu. Itu kekhawatiran malaikat. Itu di hati, bukan diutarakan, bukan. Itu masih di hati. Ini sesuai penjelasan tafsir jalan seperti itu. Gitu. Makanya di dalam ayatnya bunyinya wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tuh, dan lebih mengetahui apa yang kalian jelaskan menurut ucapan kalian, seperti atajalu ma yusidu. Itu kan bentuknya ucapan yang jelas. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang sesuatu ucapan atau tuduhan yang ada dalam hati para makhluk saat itu, gitu, termasuk malaikat dan iblis. Sejarah mengatakan bahwa iblis juga ikut berperan aktif dalam mengusir para anak-anak jin. Jadi ketika bumi ini dipimpin oleh para anak-anaknya jin, nah Allah ketika itu karena sudah tidak terkendali kondisi bumi ini, Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk mengusir para anak-anak jin ini, mengusir, sehingga akhirnya tercapailah pengusiran itu. Kemana? Nah, ada suatu kisah mengatakan anak-anak jin ini diusirnya ke pulau-pulau, ila Jajair, ke pulau-pulau, dan kemana lagi? Ila jibal, ke gunung-gunung. Jadi kalau misalnya kita kalau pernah melihat pulau yang tidak ada penghuni, itu jangan aneh kalau banyak jinnya. Bisa jadi itu yang dulu pernah diusir oleh para malaikat dan iblis, gitu. Iya, makanya kalau kita melihat ya pulau itu indah memang kalau kita melihat sekilas, gitu ya. Tapi kalau ketika tidak ada penghuni, jangan aneh kalau di dalamnya banyak jinnya. Iya, angker kan. Nah, ternyata bisa jadi itu sisa daripada peninggalan dulu, gitu, jin-jin yang sudah diusir. Nah, dan termasuknya kalau kita melihat gunung itu kan indah kalau sepintas kita lihat. Tapi jangan aneh ketika gunung itu kita dekati, banyak pohon, rindang dan sebagainya, sepi kalau malam, angker gitu. Jangan aneh, karena memang dulu jin juga diusirnya ke situ, ke Jajair dengan Al-Jibal, ke gunung-gunung. Itu akhirnya misi ini berhasil oleh malaikat dengan iblis. Nah, disitulah ada hati menggumam. Hati menggumam siapa? Antara iblis dengan malaikat. Nah, mungkin ya, mohon maaf ini mungkin dalam hatinya sebenarnya kayaknya yang cocok memimpin bumi ini kayaknya saya, gitu. Saya ini maksudnya malaikat atau juga iblis, gitu. Nah, mungkin hatinya menggumam. Nah, saking menggumamnya itu maka turunlah ayat wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika ayat ini turun, nah langsung di situ malaikat tidak terima, gitu, tidak terima. Makanya bunyinya kan ayatnya, qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha, kenapa kau jadikan di dalam bumi ini mayusidu, orang yang atau makhluk yang akan merusak, gitu. Mayusidu fiha, makhluk yang akan merusak bumi, bil ma'asi, dengan kemaksiatan, wa yasfikut dima, dan makhluk yang saling menumpahkan darah. Tuh, jadi itu udah ada sugesti. Malaikat sendiri pun ada sugesti seperti itu. Nah, jadi maka Allah langsung menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu di situ. Nah, ini sejarah daripada ayat wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, di situ tadi dikatakan bahwa ada yang disebut dengan Abu Jin. Ya, jadi pas sajadu ila iblisa, maka sujud malaikat sujud sedangkan iblis tidak. Nah, iblis ini dalam bahasa yang lain adalah bapaknya jin.
Anak-anaknya mah sudah dianggap sudah merusak, tapi bapak jinnya belum. Nah, begitu diciptakan manusia, barulah di situ ketahuan sifat asli iblis ini. Apa itu? Menentang. Menentang, ya kan? Wastakbara, dan sombong. Tuh, ini sifat-sifat iblis sudah kelihatan ketika manusia diciptakan. Tuh, iblis. Wa kana minal kafirina, maka iblis itu bagian daripada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang lari dari taat kepada Allah. Itulah penjelasan dari wa idqal malaikatu isjudu fasajada iblis. Dan nanti sebagai pengetahuan tambahan, jadi iblis ini ya saat itu ada riwayat mengatakan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab tafsir At-Tabari, bagi para asatidz yang mungkin pernah melihat kitabnya, saya pernah baca itu dijelaskan bahwa iblis di sini memiliki namanya itu wakana ismuhu Haris, namanya Haris namanya. Tapi dalam riwayat lain bisa juga dikatakan namanya Ajazib. Ada itu di tafsir At-Tabari, tafsir Al-Quran menafsirkan Al-Quran, Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Nah, Azazil ini tadi kalau kita lihat di sini ketika sejarahnya itu memang beliau termasuk makhluk yang memang dulu makhluk yang mulia lah termasuknya, karena merasa mulia jadi dia sombong, lupa diri gitu. Iya, akhirnya membantah perintah Allah untuk tidak bersujud. Dengan niat bapak-bapak yang tulus dari rumah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya akan menjadi amal kebaikan untuk bapak-bapak. Langkah bapak-bapak dari rumah ke majelis ini akan dihitung berapa ribu langkah amal baik, berapa ribu kebaikan. Seperti tadi dikatakan dalam hadis di dalam Sahih Bukhari yang berbunyi, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan yang tabisu bihi, yang berkaitan dengan ilmu, sahalallahu, maka Allah mudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Insyaallah dengan niat kita dari rumah datang ke sini, apalagi yang jauh nih seperti Haji Karna, ya seperti yang lain juga, Wah Haji. Kalau kita jalan kaki dari Kresek itu berapa langkah kebaikan yang itu. Kalau kita naik motor berapa putaran roda yang berputar. Jadi insya Allah menjadi amal kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari majelis ta'lim ini. Ya, mudah-mudahan ilmu kita juga bertambah, lebih bermanfaat. Insya Allah semuanya Allah akan ganti semua itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan itu yang datangnya dari saya, apabila ada manfaatnya itu datangnya dari Allah. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.